Bunda, Guru Pamong Prajab 2021, Guru Pamong Daljab 2021 hingga 2023, dan beliau juga merupakan Ketua 2 ISTI Demak. Langsung saja kita sambut beliau yang sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat dan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas motivasi Bapak Ibu semua, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ini sudah hari yang keberapa ya, sampai lupa karena kesibukan, dan ini di tengah-tengah bencana banjir, ini di Demak, Purwodadi, Kudus. Mohon doanya agar teman-teman rekan-rekan kita yang terkena bencana segera diberi kesehatan, selalu diberi kesehatan dan segera bisa beraktivitas kembali. Karena sudah beberapa hari ini mereka tidak bisa beraktivitas. Bapak Ibu, santai saja ya, malam ini saya acungi jempol kepada Bapak Ibu yang tidak henti-hentinya untuk saling sharing, ingin tambah ilmu bareng ya, belajar bareng. Di sini nanti kita belajar bareng. Malam ini adalah dengan topik langkah-langkah menuju sukses di platform Merdeka Belajar. Santai saja, nanti kita akan mencoba mengajak Bapak Ibu untuk melanglang buana piknik bersama-sama Bukis ke PMM gitu ya. Izinkan saya share screen. Nah, Bapak Ibu semua, malam ini kita sebagai guru maupun kepala sekolah tentunya sudah kemarin sudah mengisi pengelolaan kinerja ya di PMM, dan bagaimana PMM, ada banyak guru yang sementara ini belum buka-buka apa warna dunia di PMM gitu ya. Nah, malam ini kita akan coba kenalkan platform apa saja yang ada di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, ini saya slide dulu. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Tadi sudah diperkenalkan Mbak Aulia. Saya adalah Keswati dari Kepala Sekolah SD Negeri Harjowinangun 2, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Ini yang kesempatan ini kita bisa sharing bareng nanti tentang platform Merdeka Mengajar. Nah, sebelum saya jauh mengajak Bapak Ibu untuk mengenalkan diri dengan PMM, saya pengen tahu, monggo Bapak Ibu nanti ditulis di chat ya, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata PMM. Coba ditulis di chat Bapak Ibu. Saya pengen tahu perasaannya bagaimana ketika mendengar kata PMM. Monggo silahkan ditulis di chat. Ternyata dari jauh-jauh ya, ada yang dari ini Kidolat, Palukukang ya. Alhamdulillah kita saling berbagi. Mohon tulis di chat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata PMM, apa yang dipikirkan di sana? Oh, program pendidikan merdeka. Menurut saya tugas baru Bu. Oh gitu ya. Bukan tugas baru ya Bapak Ibu, tapi tempat atau wadah untuk belajar yang baru gitu ya. Kinerja di PMM hanya ada kinerja kan, nanti kita lihat belajar secara mandiri. Apalagi Bapak Ibu, ruang diskusi bagi guru di dunia maya. Oh, ada yang sangat asing, berarti belum pernah buka sama sekali nih ya. Monggo, silakan dituliskan ya. Kira-kira apa yang ada di benak Ibu ketika mendengar oh masih ngambang, masih baru dan masih terus mempelajarinya. Ini belajar bersama. Sudahkah dari Bapak Ibu, sudah berapa fitur yang bisa dipahami di PMM Bapak Ibu? Saya pengen fitur apa saja yang sudah pernah dibuka di PMM? Coba ditulis Bapak Ibu. Nah, tadi ada yang baru, ada yang asing, ada yang beberapa sudah paham, ada pelatihan mandiri, tahunya bahwa di PMM itu hanya pelatihan mandiri.
Oh, alhamdulillah ini ada yang sudah hampir semua sudah dibuka, berarti sudah pernah melanglang buana. Ada yang identik dengan e-kinerja. Mohon maaf kan di kacamata nggih, nggak nyaman. Nah, ada rapot pendidikan. Ya memang ada di sana tempat untuk membuka rapot pendidikan kita juga. Ada webinar, praktek baik, pengembangan kerja. Nah, ada yang beberapa sudah paham. Nah, mari kita bersama-sama Bapak Ibu, nanti kita coba untuk buka PMM. Kita coba piknik ke sana ya. Alhamdulillah, tadi ada beberapa memang yang sudah membuka platform Merdeka Mengajar. Ada beberapa hal yang bisa dipahami di sana. Sebelum kita berselancar, secara garis besar, saya akan coba memberikan Bapak Ibu garis besarnya di PMM itu ada apa saja tuh kira-kira ya. Tadi ada yang mengatakan bahwa ada pelatihan mandiri, ada e-kinerja, terus apalagi tadi ada webinar. Nah, intinya di fitur atau tampilan di PMM garis besarnya ini Bapak Ibu ada 5 hal yang ada di sana yang bisa ditampilkan. Yang pertama adalah pengembangan diri. Ini terdiri dari tadi yang dikatakan ada komunitas, ada pelatihan mandiri, ada LMS, ada refleksi kompetensi, dan macam-macamnya ada di pengembangan diri. Kemudian ada mengajar, ini ada ATP dan macam-macamnya. Kemudian ada inspirasi, ada rekomendasi jempolan, itu apa saja nanti yang di dalamnya. Dan tentang kurikulum merdeka, ternyata ada beberapa fitur yang memang harus kita kenalkan, kita kenali ya untuk di platform Merdeka Mengajar agar kita bisa paham, bisa memberikan yang terbaik kepada siswa kita, terutama untuk memerdekakan dalam belajar ya, karena kurikulum kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum kita ini ke berselancar piknik ke PMM, tadi saya sudah matur ada 5 garis besar. Nah, di sini tampilannya di pengembangan diri itu apa saja. Kita lihat Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu ngeklik di pengembangan diri, ini Bapak Ibu, ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada seleksi kepala sekolah. Kemudian ada refleksi kompetensi, sementara ini refleksi kompetensi hanya untuk guru, kepala sekolah belum tersedia. Kemudian LMS. Nah, LMS ini ketika Bapak Ibu mendaftar sebagai peserta pelatihan online. Kemarin ada pelatihan penelaah, ada pelatihan kontributor konten, ada pelatihan kontributor perangkat ajar. Nanti ini lewat LMS di PMM. Nah, yang baru maraknya ini baru booming, baru menjadikan Bapak Ibu galau, ini adalah pengelolaan kinerja. Tapi sebenarnya di sini di PMM ini diberikan kemudahan ya, lebih ringan, lebih tidak seperti yang kemarin sebelumnya ketika di kinerja BKN dan kenaikan tingkat yang secara langsung kita ngirim berkas ke BKN itu akan memudahkan, lebih mudah di pengelolaan kinerja di PMM, karena nanti dengan pengelolaan kinerja di PMM kita akan mendapat nilai tahunan yang otomatis ketika itu sudah bisa mencukupi agar bisa naik tingkat dengan sendirinya. Nah, kemudian di pelatihan mandiri, tadi pengembangan diri kan ada diantaranya adalah pelatihan mandiri. Ini pun ada 3 fitur yang bisa kita lihat, ada untuk Anda, topik, dan aksi nyata. Ini nanti kita buka satu-satu ya. Kemudian ini nanti ketika dibuka untuk Anda itu apa isinya, topik itu ada berapa topik, karena sekarang saya awal buka PMM itu sekitar 30-an. Kita sudah selesai lulus topiknya, sudah sampai post testnya. Menjadi 53 topik. Kalau Bapak Ibu belum sama sekali kenalan, tentunya nanti akan semakin banyak ya. Nanti kita berkenalan di pelatihan mandiri. Nah, yang kemudian ini komunitas. Nah, ini komunitas yang kita buat. Ini ada di sana. Kemudian yang kita ikuti juga bisa, kita melihat komunitas orang lain. Kebetulan ini Bukis ada di
ke komunitas di sana, komunitas belajar KSS di Demak, saya jadi wakilnya. Kemudian komunitas belajar KG Dempet Demak, saya jadi ketuanya. Kemudian Kombel KS Penggerak Angkatan 1 Jenjang SD Kabupaten Demak, saya juga jadi ketuanya. Ini kemarin dulu kita sebenarnya sudah ada kegiatan di Luring, tapi alhamdulillah kita masukkan ke PMM juga, nanti kegiatannya bisa webinar-webinar secara daring. Nah, ini ada refleksi kompetensi. Kemarin para guru sudah diminta untuk ngisi, kira-kira saya di posisi mana ya refleksi kompetensi ini? Sesuai dengan perdirja guru yang sekarang ada 4 kompetensi guru, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nanti kita tinggi di mana, kurang di mana akan terlihat setelah kita mengisi refleksi kompetensi. Dan sebentar lagi akan rilis untuk refleksi kompetensi kepala sekolah. Nah, kemudian LMS ini ada nanti untuk ketika kita mengikuti diklat-diklat secara online. Nanti kita akan buka satu-satu di fiturnya di LMS. Ya. Ini saya kenalkan secara garis besarnya dulu. Nah, ini ada yang berikutnya adalah e-kinerja tadi. Bahwa PMM identik dengan e-kinerja. Karena ketika dulu kita tidak pernah buka PMM, tidak ada tuntutan pelatihan mandiri pun kadang ada yang sudah lolos topik, ada yang belum, ada yang baru baca-baca begitu ya. Nah, sekarang ini mau tidak mau kita harus buka di PMM karena pengelolaan kinerja yang kemarin mulai Januari kita membuat RHK, ini mau tidak mau harus buka PMM. Nah, ini kalau kita kepala sekolah itu ada 2, sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai. Kalau guru nanti hanya sebagai pegawai begitu ya. Nah, kemudian di mengajar, tadi kan ada 5, diantaranya pengembangan diri, yang kedua mengajar, ini ada CPATP, nanti Bapak Ibu bisa tahu di sana apa isinya, kemudian perangkat ajar, asesmen murid, dan kelas. Nah, kemudian ada inspirasi juga yang ketiga, nanti bisa ada video inspirasi, ini di sana nanti akan ada apa saja, kita coba piknik ke sana nanti, kemudian bukti karya, dan ide praktek. Nah, sebelum untuk merefresh kita ya, kita main-main sebentar, nanti tulis di chat ya Bapak Ibu ya. Ini clue-nya pelawak. Siapakah gerangan? Tebak gambar. Sebelum kita ke materi, biar untuk merefresh kita biar siap untuk kita ajak piknik ke PMM. Coba apa kira-kira siapa gerangan Bapak Ibu dari gambar yang saya sampaikan? Coba ditulis di chat ya yang tahu ya. Kita coba refreshing dulu. Dari gambar yang saya tampilkan, kira-kira clue-nya adalah pelawak. Siapa gerangan? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Monggo ditulis di chat. Biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu, karena ini waktu-waktu kita setelah buka puasa perut terisi, terus habis taraweh tinggal ngantuknya. Nah, biar tidak ngantuk ya, monggo kita coba. Oh, ada yang jawab makanan herbal. Ini nama pelawak Bapak Ibu, nama pelawak. Siapa gerangan? Monggo, silakan ditebak. Ada yang bisa Bapak Ibu? Sebelum kita piknik? Oh, ada yang benar ini. Bu Dokter, Pak Dokter Nanang. Ya, terima kasih sekali. Jawabnya Cak Lontong, betul sekali. Ini ada Cak Kangkung, ada Lan dan Tong ya, Cak Lontong. Terima kasih untuk tebakannya 100 buat Pak Nanang ya. Mari kita lanjut biar enggak tegang gitu ya Bapak Ibu, biar enggak ngantuk. Nanti kita bisa sampai bareng-bareng untuk melanglang buana di PMM. Untuk tebakan gambar nanti yang kedua kita berikan yang kedua nanti. Nah, sekarang kita coba untuk yang ini fitur yang berikutnya adalah rekomendasi jempolan. Ini ada apa saja, dan yang terakhir nanti akan ada
tentang kurikulum apa saja. Nah, sekarang kita coba untuk melanglang buana ke PMM. Mari kita berselancar dan piknik bareng di PMM. Nah, begini Bapak Ibu tampilan PMM kita. Ketika kita buka PMM dengan akun belajar ID masing-masing, akan tampil nama kita di sini. Apa saja yang fitur yang bisa kita lihat, semuanya ada di sini. Nah, ini biasanya di awal ini Bapak Ibu, di Halo nama ini kebetulan punya akun saya, Halo Keswati gini. Ketika kita mau cari apa saja, tinggal ngeklik, bisa dicari di sini ya. Misalnya mau cari aksi nyata, mau cari modul, dan macam-macamnya. Tapi nanti ada, ini pintunya 1000 pintu menuju ke sana ya Bapak Ibu. Lewat pintu besar ini boleh, lewat pintu kecil-kecil yang di bawah boleh. Nah, di sini di awal, untuk kepala sekolah dan pengawas atau penilik, alat bantu peningkatan pelayanan berkelanjutan. Kita klik coba di sini. Nah, di sini bisa ada tadi ini alat bantu peningkatan layanan berkelanjutan, kemudian tentang rapot pendidikan. Nah, kita buka rapot pendidikan sekolah kita nggak bisa dari sini, Bapak Ibu. Kita nanti akan rapot pendidikan kita masuk masuk sebagai satuan pendidikan. Nah, nanti akan lihat di sana SD kita muncul di sana atau SMP, SMA sesuai satuan pendidikan kita. Ini kuat sih, nggak kuat sinyalnya. Bapak Ibu kita buka untuk apa ya fitur-fitur ini nanti biar nggak lupa ya, sambil buka HP-nya masing-masing boleh. Nah, ini kita SD Bukis nanti di tahun 2024-25 sudah menggunakan kurikulum Merdeka karena kebetulan sekolah Bukis adalah sekolah penggerak. Nah, kita lanjut pikniknya, berselancarnya. Nah, di pengembangan diri Bapak Ibu, di sini ada 6 fitur yang tampil. Boleh langsung praktek di masing-masing akun nanti karena masing-masing akun kadang ada beda ya. Ketika kita sudah tampilnya beda. Misalnya di pelatihan mandiri nanti punyanya saya dengan punya Bapak Ibu tentunya beda. Karena ada yang sudah membaca berapa modul, menyelesaikan berapa modul. Nah, kita lihat di pengembangan diri Bapak Ibu. Nanti ada 6, kita buka satu-satu ya. Yang di pelatihan mandiri, nah ini yang diwajibkan Bapak Ibu ketika kita ingin memahami kurikulum, monggo lah silahkan belajar mandiri di sini akan ada pemahaman, ada video, ada infografis yang bisa untuk belajar bersama, belajar secara mandiri. Nah, di pelatihan mandiri ini untuk Anda, ini ada rekomendasi belajar, kemudian ada, nah ini perlu diketahui kalau di malam hari ini ada yang Bapak Ibu Kepala Sekolah di ruangan ini di Zoom dan YouTube, silakan baca ini. Topik supervisi akademik sudah tidak bisa diakses mulai tanggal 22 Maret 2024. Nah, ketika Bapak Ibu guru sudah menyelesaikan topik ini, sudah sampai ke post-test, eman-eman, karena materinya sudah kita pahami, mengapa tidak mengunggah hasil nyata, kan begitu. Silakan diunggah hasil nyatanya. Nanti sebelum tanggal 22 Maret masih akan tervalidasi. Ini baru 19, 20, 21, nanti masih ada waktu 3 hari untuk bisa mengunggah aksi nyata sehingga tidak sia-sia pemahaman Bapak Ibu yang sudah belajar. Ada 5 modul di sana. Karena mulai tanggal 22 Maret fitur supervisi akademik sudah akan ditutup. Nah, kita coba buka penjelasannya. Nah, ini kebetulan Bukis kemarin tanggal berapa ya, ketika melihat itu, membaca itu langsung saya selesaikan. Ada Bapak Ibu untuk mengunggah aksi nyata. Monggo
nanti yang kepala sekolah malam ini ada di sini dan melihat sebelum sempat buka di BMM, kita coba untuk tadi melengkapi aksi nyata yang ada di supervisi akademik. Kita coba kembali. Nah, kemudian untuk Anda ini ada rekomendasi belajar, ada beberapa yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari, kita buka tentang pemahaman yang sudah ada tertera di sini. Kemudian progres topik Anda sebelumnya. Nah, ini ada buku non-teks bermutu dan bagaimana memanfaatkannya. Ini kemitraan dan inovasi. Nah, ini ternyata ada 3 modul yang bisa dipelajari, tapi belum ada aksi nyatanya, Bapak Ibu. Nah, ini syukur-syukur nanti ada bonus ya, karena belum ada tuntutan, ada permintaan untuk mengunggah aksi nyata. Nah, ini yang untuk Anda juga ada webinar-webinar Bapak Ibu yang bisa kita ikuti. Ya, webinar materi apa kita bisa milih, kita bisa daftar lewat laman di sini. Cobalah temukan di daftar topik ya. Nanti ada beberapa yang bisa kita klik di sini atau langsung di komunitas nanti juga ada. Nah, ini adalah yang untuk Anda yang topik kita coba buka. Nah, topik akan terlihat ketika Bapak Ibu guru sudah menyelesaikan berapa topik akan terlihat sini Bapak Ibu. Ini ada kurikulum merdeka, belajar, sampaikan tadi di buku non-teks. Nah, ini saya materi sudah selesai, tapi 0 pilihan aksi nyata. Berarti belum ada yang bisa dipilih untuk melihat aksi nyata. Ini kemudian berikutnya tadi kita lihat ke bawah. Ketika ini kan ada warna biru, ada warna hijau. Ketika warna biru berarti kita sudah selesai mempelajari materinya, sudah sampai ke post test, tapi belum unggah aksi nyata. Ya, kalau sudah hijau-hijau ini adalah sudah bersertifikat. Ya, kita coba lihat. Nah, di sini sertifikat sudah tersedia. Bisa dilihat sertifikat. Gimana, Mbak Aulia? Mohon maaf Ibu, untuk PPT-nya masih stuck di slide pertama Ibu. Yang di slide Ibu. Bentar, saya stop dulu. Ya, saya screen lagi. Sorry. Dari tadi nggak matur. Ini bagaimana sudah? Sudah Ibu, sudah terlihat sekarang. Saya ulang ya. Saya cerita ngalor ngidul. Tadi kok nggak di stop dari tadi, Mbak? Kita coba dari awal. Kita tampilannya dari awal biar terlihat. Nah, ini ya awal. Ada alat bantu layar kelanjutan tadi. Kemudian kegiatan terkini. Ya, ini nanti bisa dilihat. Sekolah kita sudah menggunakan kurikulum apa belum. Nah, terus kemudian pengembangan diri. Ini ada pelatihan mandiri tadi yang sudah saya buka ya. Ini. Nah, sampai ke topik. Nah, ada tampilan hijau dan biru. Ini membedakan tadi bahwa yang hijau ini sertifikatnya sudah ada. Yang biru ini baru sampai aksi nyata. Ya, ini nanti coba kita lihat yang ada aksi pilihan aksi nyatanya. Ini kita coba lihat yang hijau. Nah, di sini sertifikat sudah tersedia, bisa dilihat sertifikat dan bisa diunduh Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu lolos dan memberikan terbit sertifikat pertama, harus mengisi data dan ini memang harus betul-betul diisi dengan benar karena setelah mengisi mengkonfirmasi tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa direvisi. Bisa direvisi ketika nanti Bapak Ibu lolos di sertifikat berikutnya. Nah, ini yang hijau tadi. Nah, coba kita lihat. Kemudian yang biru. Nah, lihat biru. Nah, ini misalnya ada 2 modul. Berarti sudah selesai, sudah hijau centang semua, sudah selesai menyelesaikan topik, tapi aksi nyatanya belum unggah. Ini bedanya warna tampilan di BMM. Kemudian ada yang kosong Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi menunggu validasi ketika menunggu sertifikat setelah membuat aksi nyata seperti ini. Nah, ini ada topik baru yang belum sempat buka dan pelajari. Ini ada 10 kalau tidak salah ya, karena 3 sudah lulus semua, tinggal 10 yang belum. Nah, ini yang masih
aman-aman saja ini berarti belum kebaca. Karena yang biru-biru ini sudah kebaca tapi belum unggah aksi nyata. Kalau yang hijau berarti sudah unggah aksi nyata. Ini untuk pelatihan mandiri. Kemudian yang aksi nyata ini adalah referensi beberapa hasil rekan sejawat kita yang bisa kita lihat. Bapak Ibu kalau mau lihat boleh lihat di sini ya. Contoh-contoh aksi nyata sudah ada banyak. Atau di komunitas nanti juga ada. Nah, ini kemudian kita lanjut setelah pelatihan mandiri ke komunitas. Fitur yang berikutnya adalah komunitas. Nah, ini untuk Anda, berarti kita akan terlihat di sini ketika kita menjadi pengurus komunitas atau ketua komunitas atau wakil komunitas, sekretaris akan lihat di sini. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini akan tampil Bukes sebagai wakil ketua. Nanti Bapak Ibu juga bisa buat komunitas belajar Kombel di PMM dengan membuat komunitas di sini. Misalnya ini tambah komunitas untuk dikelola. Kalau yang baru berarti buat komunitas untuk dikelola. Ya, ini yang Kombel KS Penggerak Angkatan 1, posisi Bukes di sini adalah ketua. Nah, ini ada Bu Wiji, Bu Ati. Nanti pengurusnya akan kelihatan di sini Bapak Ibu. Syarat kita bisa mendaftarkan komunitas adalah sudah lulus beberapa topik pelatihan mandiri. Kalau belum lulus topik pelatihan mandiri, kita tidak akan bisa jadi pengurus. Nah, ini untuk Anda. Kemudian webinar. Nah, di sini kita misalkan mau mengadakan webinar di Kombel, dicantumkan di sini akan terlihat di sini Bapak Ibu. Ini juga ada webinar-webinar dari Kombel yang lain yang bisa kita ikuti. Nah, ini banyak di sana. Oh, saya mau belajar tentang ini, boleh dilihat di sini. Mau lihat kira-kira yang pas dengan saya butuh yang mana ya untuk melihat tadi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai RHK kita harus belajar yang mana, bisa mengikuti ini pelatihan seminar di sini, webinar di PMM. Kemudian komunitas. Nah, ini komunitas juga banyak, boleh kita lihat, boleh kita ikuti. Di sini sudah ada semua dari Sabang sampai Merauke. Nah, ternyata luar biasa memang. Kemudian narasumber. Nah, narasumber ini adalah narasumber berbagi praktek baik di PMM. Mereka punya karya yang bisa dibagi, bukti karya yang bisa dibagikan ke kita semua. Caranya bagaimana untuk melihatnya? Ini langsung diklik bisa. Nah, ini dari yang nomor pertama, dia sudah menyelesaikan pelatihan mandiri berapa, aksi nyatanya apa saja, bukti karyanya apa saja. Nah, tadi Bukes juga termasuk dari ini narasumber praktek baik di PMM. Coba kita lihat punyanya Bukes. Nah, karena Bukes, kalau Bapak Ibu nanti mau pilih, oh saya mau pilih narasumber dari Jawa Tengah, oh saya mau pilih narasumber dari Jambi, oh saya mau pilih narasumber dari Jawa Barat, boleh Bu, pilihnya di sini. Lokasi, filter, pilih lokasi. Nah, kebetulan misalnya mau lihat punyanya Bukes dari Jawa Tengah, kita klik Jawa Tengah. Nah, terapkan, kemudian kabupaten, kita lihat kabupatennya Bukes kebetulan dari Demak, instansinya. Nah, kita terapkan juga, boleh karena Bukes kepala sekolah, boleh lihat kepala sekolah. Kalau enggak ya secara umum boleh. Ini nanti di Demak ada berapa gitu ya. Nah, ini 31 narasumber. Kalau kita lihat perannya langsung kepala sekolah, misalnya nanti akan terfilter lagi berapa. Oh, tinggal 8 narasumber. Oh, pilih jenjangnya saya, pilih jenjang SD misalnya. 8 narasumber itu kan bisa dari jenjang apapun. Nah, di jenjang SD hanya 4 narasumber, bisa kita lihat. Nah, ini ada Bu Wahyu-Ningsih Rahayu. Ini karyanya apa saja bisa dilihat di sana. Dia sudah 4 pelatihan mandiri, ada pelaksanaan P5 dan macam-macamnya. Ini aksi nyatanya bisa dilihat satu-satu. Kemudian bukti karyanya apa, ini bisa dilihat juga. Kita lihat ada Bu Rupiati juga, ada Bukis. Nah, kita lihat yang punyanya Bukis. Nah, ternyata sudah 20 topik yang sudah lolos. Nah, ini ada beberapa yang bisa dilihat untuk referensi Bapak Ibu. Misalnya ini melatih regulasi diri atau pendampingan pelaksanaan asesmen awal juga boleh, salah satu ya. Kita buka. Nah, ini sudah ditelaah dan kita kebetulan sudah dapat piagam dan lolos kurasi, lolos validasi. Ini baru mengunduh dokumen. Nanti kira-kira dari dokumen ini kita bisa lihat untuk referensi. Oh, saya mau
mengunggah aksi nyata ini boleh lihat-lihat punyanya narasumber-narasumber yang di sini. Nah, ini sedang mengurus dokumen. Ini karena sinyal. Nah, ini aksi nyata kita sudah terlihat. Sebenarnya intinya ketika aksi nyata adalah ada dokumen, baik itu materi maupun foto. Kemudian ada refleksi umpan balik, kita cukuplah syarat itu ya. Itu untuk komunitas narasumber. Kemudian kita lanjut dengan tadi yang ini tadi yang komunitas masih ya. Setelah komunitas ada ini seleksi kepala sekolah. Ini kalau Bapak Ibu sudah masuk di sini, ini banyak GP yang sudah persyaratan tes uji kompetensi, nanti akan tampil di sini, boleh ada syarat-syarat seleksi kepala sekolah. Nah ini kalau kita sudah masuk bisa cek sekarang. Nah ini karena Bukis sudah jadi kepala sekolah nggak ada, belum memenuhi kriteria, padahal sudah jadi kepala sekolah ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang GP itu sudah memenuhi kriteria, boleh di sini ikut seleksi kepala sekolah, akan muncul di akunnya. Kemudian yang refleksi kompetensi, nah ini hanya tersedia buat guru. Kalau yang guru yang buka akan ada tampilan, ada pilihan-pilihan soal yang harus diisi. Karena ini Bukis kepala sekolah ini belum tersedia untuk kepala sekolah. Saat ini halaman baru tersedia untuk guru. Mohon ditunggu. Nah ini untuk refleksi. Kemudian yang LMS ini tadi sudah matur untuk mengerjakan pelatihan secara online oleh PMM. Nah ini itu kita coba lanjut. Setelah LMS adalah pengelolaan kinerja. Nah, ini bisa diklik, nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek di HP-nya masing-masing ya, di HP-nya masing-masing. Nah ini di beranda Bukis karena kepala sekolah ini ada dua, bahwa sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai pusat kinerja. Sebagai pegawai Bukis akan tampil di sini, nanti akan dinilai oleh atasan ya. Ini untuk kepala sekolah belum bisa tampil ya, menunggu. Untuk sebagai pejabat penilai, nah ini akan muncul fitur khusus kepala sekolah untuk menilai, lakukan penilaian. Nah ini ada cek daftar gurunya, kumpulkan. Nah ini guru-guru yang akan dinilai karena ini kemarin sebenarnya tanggal 18 ada jadwal observasi karena banjir, situasi kondisi bisa diundur ya, nanti menunggu waktu yang tepat. Nah ini penilaian kinerja untuk guru-guru. Nah ini beranda yang untuk tadi kinerja. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Setelah kinerja, nah di mengajar ini ada CP ATP ya, bisa dilihat, kita buka satu-satu. Kalau piknik tidak dijelajahi nanti eman-eman ya. Misalnya CP ini ada pengertian CP, konsep tujuan CP, konsep alur tujuan. Ini tentang infografis, bisa langsung diklik, nanti akan muncul kayak gini Bapak Ibu. Kita bisa belajar, kemudian ada konsepnya apa, kita bisa belajar juga sampai ke konsep alur. Dan ini misalnya kita mau melihat CP ATP jenjang SD SMA, mata pelajaran kita lihat misalnya bahasa Indonesia, pilih. Bentar, ini baru proses. Nah, lihat CP ATP-nya. Nah, ini kita mau lihat ada semua Bapak Ibu. Di fase B misalnya, nah ini CP-nya akan muncul. Ada menyimak, itu apa CP-nya. Kemudian membaca, itu apa CP-nya. Ini tidak usah melihat di permen, tapi di sini langsung ada semua. Nah, ini untuk tadi yang CP ATP. Kemudian kita coba lihat lagi di mengajar itu tadi apa saja di sana. Bentar, nah, ini memang harus satu-satu ya. Ini tadi sudah, maaf. Nah, ketika CP sudah, sekarang perangkat ajar Bapak Ibu. Nah, ini perlu sekali Bapak Ibu untuk membuka pintu di sini ya, masuk di sini di perangkat ajar. Karena kita sebagai pelaksana kurikulum yang baru misalnya di tahun pertama, tahun kedua, ini wajib ini melihat perangkat ajar untuk referensi. Kita bisa melihat modul ajar karya orang lain,
bahan ajar, buku maupun modul proyek. Nah, misalnya modul ajar, saya mau lihat modul ajar IPAS misalnya kita umum. Kalau umum itu dari PAUD sampai ke SMA. Kita mau coba fase B misalnya. Nah, pilih. Nah, mata pelajaran IPAS misalnya. Cari mata pelajaran bahasa Jawa, Sunda, Bali. Nah, IPAS kita coba lihat, pilih mapel, nah, tampilkan hasil. Nah, di sini banyak sekali referensi modul-modul yang bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi ketika kita baru melaksanakan kurikulum, jangan kaget, jangan galau. Ada yang kita bisa buat belajar. Di sini sudah tampil semuanya. Ada ini sudah tadi kelas fase B banyak sekali sudah bisa kita lihat. Oh, ketika kita membuat modul ajar gimana ya, syukur-syukur kita bisa buat sendiri, alhamdulillah ya. Tapi kalau belum bisa lihat ini karya dari teman-teman yang lain. Bahan ajar juga banyak. Kita klik bahan ajar, cari fase mata pelajaran, misalnya bahasa Inggris, pilih mapel. Nah, mau video atau non video boleh. Nah, ini sinyal ya, belum bisa menampilkan. Nah, oh videonya berarti belum ada kalau kita belum ada tampil di sini. Nah, di sini ada LKPD bahasa Inggris, ada buku, bahan ajar untuk kelas 4. Nah, ini ada kelas 3. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu ada ini materi-materi bahan ajar yang bisa diambil dari sini dan bisa di-download Bapak Ibu. Jangan apa ya? Jangan merasa kita tidak bisa gitu, karena di sini bisa semuanya untuk dilakukan pencarian di sini semua, baik bahan ajar dan macam-macam. Nah, ini bisa buku juga, buku yang dari Kemendikbud itu ada di sini juga bisa dilihat. Kemudian P5 modul project ini juga ada semua. Misalnya kita pilih tema Aku Cinta Indonesia, pilih tema. Nah, di sini ada ini belum ada yang disimpan, ya. Berarti nanti belum ada yang ngirim ya. Kalau memang belum ada akan ada keterangan seperti ini. Ini untuk modul ajar, nanti mungkin bisa cari modul project yang lain ya untuk modul projectnya. Selain di sini juga ada nanti di link Kemendikbud ada semua. Tapi di Fitu PMM ini memang sudah disediakan banyak sekali ya untuk perangkat ajar tadi. Ada buku dan modul project. Sekarang kita lanjut ke yang setelah perangkat ajar adalah asesmen murid. Nah, cari asesmen pembelajaran. Nah, misalnya kita mau buat soal kelas 5-6 fase C, pilih. Nah, misalnya mapel matematika, pilih. Terus di sini cari judul langsung juga bisa, cari judul spesifik ada. Nah, ini ada contoh robot kotak-kotak. Bisa diunduh Bapak Ibu, unduh berkas atau lihat berkas. Kalau kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai kondisi murid, lihat berkas dulu, tidak apa-apa. Nek cocok baru diunduh. Ya, ini untuk yang asesmen. Sudah tersedia semua Bapak Ibu. Nanti tinggal pilih, klik kelas Bapak Ibu yang diambil kelas berapa, silahkan pilih di sini. Nah, setelah asesmen ini kelas. Kelas ini adalah Bapak Ibu membuat kelas di sini ya. Ini nanti bisa dibuat di sini, kelas Bapak Ibu dibuat di PMM. Kemudian inspirasi. Inspirasi ini adalah video inspirasi, bukti karya, dan ide praktek. Nah, di video inspirasi ini banyak sekali video-video. Misalnya ada 11 video ide praktek pembelajaran, 4 video ide praktek asesmen, 4 video ide praktek refleksi, 2 video ide praktek tindak lanjut asesmen, 5 video ide praktek profil jenjang SMP berset profil, dan sampai ini bawah banyak sekali yang bisa Bapak Ibu lihat, bisa Bapak Ibu untuk referensi kira-kira pasnya mana. Ketika saya mau belajar apa, bisa dilihat di sini, sesuaikan dan bisa dilihat. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu yang sudah tersedia video-video tadi inspirasi yang bisa kita bisa untuk buat belajar. Nah, itu tadi video inspirasi. Kemudian yang berikutnya adalah bukti karya. Nah, ini bukti karya
Ini eksplorasi juga banyak, nanti bisa dieksplor apa saja yang bisa di sana. Ada kategori artikel, bahan ajar, dokumen teknis, kepemimpinan sekolah, praktek pembelajaran, praktek baik, RPP, dan karya lainnya. Ini tidak saya buka satu-satu, nanti praktek sendiri buka satu-satu ya. Saya buka satu-satu nanti jam 11 tidak tembung gitu ya. Intinya Bapak Ibu tahu, paham di PMM itu ada apa saja yang bisa kita buat referensi kita untuk belajar bersama. Nah itu. Kemudian selain di bukti karya adalah maaf tadi ada karya saya ya. Karya saya ini akan kita bisa lihat karya-karya yang sudah kita unggah. Ini di Bukis artikel belum unggah, bahan ajar ada 1, dokumen teknis belum ada, kepemimpinan ada 9, praktek baik ada 13, boleh kita lihat. Nah ini Bukis sudah mengunggah beberapa praktek baik yang diunggah di sini, bisa dilihat di sini. Jejak rekan jejak digital kita, apa yang sudah kita unggah di sini. Nah ini ditandai, ini yang bisa dilihat, yang karya yang ditandai yang kira-kira bisa dibagikan ke teman-teman. Ini untuk bukti karya. Kemudian tadi setelah bukti karya adalah ada ide praktek baik. Nah ini juga banyak sekali manfaatnya ya ketika kita mau lihat bukti karya terpilih yang dari teman-teman yang bisa menginspirasi kita ketika kita mau belajar. Nah di sini ada proyek muatan profil Pancasila, literasi, numerasi, pembelajaran berbasis teknologi. Pilih kategorinya Bapak Ibu. Oh saya mau belajar tentang ini kok, saya kesulitan mengajar ini. Lihat aja di sini ada referensi yang bisa dilihat di sini, ada video-video dan infografis yang bisa dipakai. Ada perundungan, ada pelibatan orang tua, ini semua ada di sini. Nah ini kita bisa milih di sini. Ini yang ide praktek baik. Kemudian yang berikutnya ini adalah rekomendasi jempolan. Nah, ini membangkitkan motivasi belajar dari dalam diri. Ini juga hal-hal yang bagus yang bisa dilihat dari teman-teman, dari karya teman-teman yang bisa menginspirasi kita. Ini membangkitkan motivasi belajar dalam diri, misal kita lihat. Nah, ini ada beberapa pilihan, tingkatkan motivasi dengan tong kesal. Nah, banyak sekali yang bisa dilihat. Nah, ini ada situasi tantangan, ada karya-karya, bisa dilihat di sini. Ada langkahnya apa saja ketika kita membuat pembelajaran dari ini. Ini termasuk nanti besok ketika kita mau menghadirkan pembelajaran yang inovatif, kok kesulitan kira-kira menggunakan materi apa, metode yang bagaimana, medianya apa, boleh dilihat dari ide praktek ini. Ini rekomendasi jempolan juga bisa, ide praktek juga bisa. Ini karena intinya sama, adalah bisa untuk referensi kita akan mengajarkan apa untuk capaian anak didik biar kompetensi peserta didik kita meningkat. Ini alat bantu pelayanan peningkatan berkelanjutan juga ada di sini, pemanfaatan fitur ide praktek PMM. Nah, bisa dilihat lebih banyak lagi. Ini yang inspirasi rekomendasi jempolan. Yang terakhir adalah tentang kurikulum merdeka. Nah, ini kita bisa lihat tentang kurikulum merdeka. Di sana Bapak Ibu guru bisa belajar tentang apa itu kurikulum merdeka, ada prinsip dasar, tujuan, perbedaan dengan K13, terus pembelajaran dan asesmennya, proyek penguatan Pancasilanya, kemudian kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum. Ini yang ada di PMM. Ini Bapak Ibu mungkin ya yang bisa kami sampaikan, fitur-fitur di PMM yang kita bisa manfaatkan, ternyata memang luar biasa isinya, bisa kita buat untuk referensi kita ketika kita akan membelajarkan, akan meningkatkan kompetensi baik diri kita maupun kompetensi siswa. Ada contoh-contohnya di sana banyak. Mungkin itu sementara Mbak Aulia ya, untuk pengenalan platform PMM. Mungkin kalau ada pertanyaan sharing bareng kita persilahkan. Saya stop share screen. Nah, silahkan waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Mbak Aulia. Baik, terima kasih banyak Ibu Giswati atas materi yang telah disampaikan mengenai pengenalan platform Merdeka Mengajar. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu guru
Jika ingin bertanya, bisa langsung raise hand dan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, Bapak Ibu.